Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama kami dalam obrolan jelang maghrib di podcast Palu sore hari ini. Kita terhubung langsung di halaman podcast Palu di Facebook, dan Anda yang menyaksikan tayangan ini, kami minta untuk membantu membagikan tayangan kami ini karena ada informasi-informasi yang tentu menarik yang bisa Anda sebarkan kepada teman-teman lain yang mungkin belum mengetahui informasi apa yang akan kami sampaikan sore hari ini. Bersama saya Abdi Mari dan juga kru yang bertugas hari ini, kita kedatangan dua orang tamu. Kalau kemarin kita sangat berat topiknya menyangkut politik, sore ini kita sedikit yang ringan-ringan saja. Tapi sambil ngobrol santai, nanti kalau minum kopi boleh, untuk narasumber saya bisa sambil minum kopi, teh atau apapun, tinggal dipesan di Cafe Nagaya. Nah, protokol COVID masih tetap kita pertahankan, masih tetap kita jalankan karena memang saat ini di era pandemi ini belum ada tren menurun jumlah COVID yang saat ini di Kota Palu, Sulawesi Tengah, bahkan di nasional. Nah, sore hari ini saya kedatangan dua orang tamu anak muda yang menjadi inspirasi bagi anak muda yang lain, kaum milenial katanya. Tapi kami juga menyebut mereka ini adalah teenager. Teenager itu kalau dalam bahasa sekarang disebut dengan anak muda gitu kan. Nah, mereka dari Nextin Media. Biar lebih jelas, buka masker aja, biar ditahu siapa ini, siapa itu. Oke, silakan buka masker aja. Kita masih jarak yang aman di COVID-19. Nah, ada Nur Soima Ulfa atau Uki. Beliau adalah editor-in-chief di Nextin Media. Kemudian ada juga Muhammad Nur Aid atau Cai. Beliau ini salah satu kru yang mengelola konten di Nextin Media. Kenapa mereka menjadi penting saya undang? Karena memang mengelola media itu tidak semudah kata orang. Tinggal bikin media, sudah jadi media, kemudian tinggal menyebarkannya, kemudian itu sudah disebut media. Tidak seperti itu. Nah, kenapa Nextin Media? Karena kita tahu bahwa media saat ini lebih didominasi oleh berita-berita politik, sosial, budaya, sementara porsi untuk teenager, porsi untuk milenial sangat kecil. Mereka ini hadir sebagai salah satu alternatif yang kemudian bisa menjadi bacaan utama nanti untuk Anda. Baik, kita mulai dari Nur Soima Ulfa. Uki ini teman saya dulu ketika sama-sama masih aktif di media cetak, dan dia masih sangat konsisten untuk berada di jalurnya. Saya konsisten juga tapi di jalur lain, begitu Uki. Nah, Uki silakan mungkin diceritakan apa sebetulnya makhluk apa isi Nextin Media ini, biar teman-teman tahu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat bertemu lagi. Iya, Kak Abdi. Ya, terima kasih atas undangannya, teman-teman. Ini Palu Podcast. Nah, Nextin Media ini baru, kami baru memperingati ulang tahun pertama, tanggal 4 Juli kemarin. Jadi Nextin Media ini sebenarnya adalah cikal bakalnya itu dari program Zetizen yang miliknya Jawa Post Group. Jadi Zetizen Radar Sultan ini sudah ada sejak 26 Februari 2016. Tapi dalam perjalanan selama 3 tahun ini dinilai ada perkembangan signifikan sama owner kami, yakni Pak Kamil Badrun. Jadi beliau memberi tantangan nih, challenge. Ada challenge. Jadi kalau bahasa milenial itu challenge. Jadi kita di challenge untuk lebih mandiri. Jadi bagaimana kalau kalian ini sudah tidak usah lagi di bawahnya Radar Sultan, nanti buat media sendiri tapi segmentasi khusus untuk remaja. Jadi manajemennya dikelola sendiri. Gitu. Manajemennya dikelola sendiri seperti itu. Jadi ini luar biasa, anak muda mengelola manajemen media. Ini kan hal yang baru bagi industri media. Dilanjut, Ki. Ya, jadi per 4 Juli 2019 itu kami mengikrarkan diri sebagai media mandiri di bawah payung Radar Group seperti itu. Jadi kami saat ini dulunya kami berkantor di Geraha Pena Radar Sultan, sekarang pindah ke Layana, Kompleks Layana Indah, itu bersama dengan Pos Palu. Namanya saja mandiri, berarti kantornya harus sendiri juga. Ya, betul sekali. Nah, tapi karena ini baru 1 tahun dan 90% krunya itu adalah generasi Z. Generasi Z sebutannya. Ya, generasi Z. Jadi
betul-betul apa ya, sebuah tantangan yang baru, karena seperti Kak Abdi bilang dari awal, tidak mudah untuk mengelola media. Betul. Apalagi kami bermain di media mainstream, sementara saat ini kami juga punya saingan banyak nih. Saingannya juga media sosial ya? Media sosial yang dikelola oleh akun pribadi seperti itu juga menjadi satu tantangan tersendiri, terutama soal originalitas konten. Iya. Original produk ya. Nah ini yang menarik memang. Berisi generasi Z, generasi muda. Kemudian tantangannya adalah bagaimana agar media itu tetap terbit, tetap dibaca, kemudian juga tetap hidup gitu. Iya. Ini yang paling penting itu. Nah, konten yang saya ke siapa tadi? Cai, saya lupa. Ke Cai kita tahu adalah pengelola konten. Iya. Nah, namanya saja media milenial, media masa kini, tentu yang menjadi senjata utamanya adalah konten. Iya. Mengelola konten di Zetizen itu, di Nextin Media itu seperti apa sebetulnya? Jadi kan Tantangannya. Oh ya. Jadi kan saya itu kru sebenarnya bagian videografer, video. Jadi kalau saya itu bisa dibilang untuk membuat video itu dibilang bagaimana ya? Jadi kayak sudah ada skrip-skripnya. Ada Jadi produser gitu ya. Jadi kita konten originalnya itu kita sudah persiapkan dengan matang begitu dulu. Terus ada arahan juga dari Kak Uki sendiri. Jadi jikalau kita rasa ini tidak original, maksudnya yang beda dari yang lain, kita ubah jadi milik kita sendiri begitu. Jadi kayak beda sendiri dari yang lain gitu. Tetap menyadur dari media lain, tapi diolah dalam bentuk editan sendiri, kreasi sendiri gitu. Iya, kreasi sendiri. Nah, kita tahu karena menyangkut copyright juga ini sangat berat. Itu juga Bermain di media sosial, Facebook, YouTube sama Instagram, copyright ini menjadi persoalan, sehingga dituntut bagaimana kita untuk kreasi sendiri ya. Namanya konten kreator tentu Ya, kreator kreasi dari kita gitu. Ya, harus produksi sendiri. Nah, oke, kalau di Nextin Media krunya berapa sekarang? Di Nextin Media itu kami ada 2 divisi, ada divisi di redaksi, konten kru, dan kru event. Nah, jadi kalau tidak salah itu totalnya ada 16, tapi kalau untuk di redaksi sendiri itu kami ada berdelapan. 8. Itu terbagi dari tim penulis, ada juga tim fotografer, ada tim videografer. Nah, kalau zaman Zetizen itu saya ingat dia kan masih menjadi media sisipan di Radar Sulteng. Zetizen itu kan dulu bagian sisipan juga di Jawa Pos. Ya, betul. Nah, kemudian ini menjadi berkembang menjadi Nextin Media. Kenapa memilih nama Nextin? Memilih nama Nextin. Nah, dari kata next kami ambil kata next dan tim. Jadi next adalah generasi selanjutnya gitu. Ya, betul sekali. Jadi kami melihat ke depan sore itu. Jadi kami menasbihkan diri sebagai orang-orang muda yang akan pewaris ke depan, dan pembaca kami itu adalah generasi penerus. Jadi kami punya kami punya visi misi yang begitu idealis untuk membentuk sebuah generasi yang positif. Dan nantinya mereka yang akan menggantikan kita semua. Nah, kalau dulu saya ingat saya waktu masih di bawah Radar Sulteng, kru yang mengelola itu kan rata-rata teman-teman yang dari SMA, SMK, yang magang di situ, kemudian ada juga yang kuliah. Apakah sekarang masih seperti itu? Ya, sama sih. Masih. Masih. Jadi teman-teman kru yang di Nextin Media itu sebenarnya adalah kemarin ada kru Zetizen. Jadi ini sebenarnya kemasannya saja yang berbeda. Dan levelnya kami lebih tinggi seperti itu, karena kami sekarang tantangannya harus mandiri begitu. Jadi ada banyak hal aspek yang dulu memang didukung dengan dari brand besar kami di Radar Sulteng. Sekarang main sendiri itu cukup menantang sih. Nah, Cai sendiri ini generasi keberapa dia? Saya angkatan 6, 2018. Sebelumnya sudah 1,5 tahun. Sekarang lagi kuliah kan? Masih kuliah. Dan kuliah. Nah, ini menarik. Membagi antara kuliah dan juga bekerja di media. Ya, kalau di kampus kan ada koran kampus. Otomatis yang kalau di koran kampus kan lebih mudah karena lingkungannya di kampus. Ini kan medianya mainstream, sudah lebih luas dan menjadi bacaan utama nantinya. Tentu tanggung jawabnya jadi lebih. Membaginya bagaimana, Cai? Jadi kan bersyukurnya, jadi
kantor Nextin itu baku dekat dengan Unpad, jadi cuman berapa menit saja iya. untuk ke situ. Jadi kalau ada waktu senggang paling ke situ kerja lagi gitu. Dari kampus ke kantor dekat, udah jauh. Tinggal meluncur ke arah Pos Palu. 5 menit saja sudah sampai. Nah, siapa namanya? Uki tentu menjadi salah seorang yang lebih senior, yang jadi senior sendiri barangkali. Orang dewasa sendiri. Mengelola adik-adik yang punya pemikiran out of the box itu kan agak susah. Uki, saya lihat enjoy saja. Bagaimana? Betul sekali. Nah, sebenarnya kalau dibilang teman-teman kru yang belajar tidak sih. Sebenarnya saya yang lebih banyak belajar kayak gitu. Jadi mindset bertahun-tahun di Radar Sulteng yang memang kita kerja untuk pembaca umum yang lebih dewasa dengan bahasa yang lugas, formal, tiba-tiba dikasih tanggung jawab untuk menakodai sebuah media yang segmentasinya anak usia 13 sampai 21 tahun itu betul-betul 180 derajat terbalik seperti itu. Jadi saya harus belajar lagi konten-konten apa sih yang memang dibutuhkan para generasi Z milenial ini sekarang, terus bahasanya juga mungkin diubah seperti itu, lebih formal. Mungkin kepentingan kontennya adalah relate dengan tidak relate gitu. Kalau waktu di Radar Sulteng kepentingannya adalah ini informatif dan edukatif seperti itu. Tapi kalau untuk di remaja, pertama remaja itu tidak ingin digurui seperti itu. Jadi bagaimana kita berperan sebagai sahabat gitu, sebagai orang yang mendengar permasalahannya mereka. Terus kalau bisa kontennya kita itu lebih sedikit humoris seperti itu yang mereka terima. Nah, tantangan mengelola media memang di situ. Tantangannya bagaimana memanage antara banyak pemikiran menjadi satu dengan tujuan yang sama gitu kan. Nah, Cai sendiri kan kita tahu kalau dihitung-hitung mungkin usianya sekarang ini usia anak muda yang mungkin sudah paling banyak main game online, ya kan? Paling banyak di nongkrong di kafe dan sebagainya. Kemudian justru dia memilih untuk bisa ikut berkreasi di Nextin ini. Iya. Orang tua bagaimana, Cai? Orang tua dulu waktu SMA, saya kan masuk dari SMA satu tahun lalu. SMA di sini. Nah, jadi orang tua cuman kasih saja, dan karena waktu saya masuk itu awal-awal gempa, setelah gempa. Jadi dibilang daripada kau tidak ada kerjaan karena sekolah juga masih baik kayak free begitu, dan jadi dibilang ikut kegiatan saya dulu kau. Jadi sampai kesini masih ikut terus sampai sekarang. Tapi kendalanya paling kayak dibilang jangan pulang terlalu malam, karena kan untuk anak muda namanya orang tua kan, namanya orang tua juga. itu sih yang paling sering dibilang jangan terlalu pulang malam. Kalaupun agak lama pulang berkabar, jadi orang tua tidak terlalu khawatir. Dan kalau kita tahu ya seperti saya bilang tadi di awal, anak muda seperti Cai ini kan zaman-zamannya yang masih suka hiburan dan sebagainya. Kemudian sekarang justru menjadi orang yang lebih serius mengelola konten dan sebagainya. Anggaplah ini menjadi tempat pekerjaan baru. Itu tidak terbebani, Cai? Tidak, selama bisa diluangkan waktunya, insya Allah tidak terbebani. Tidak terbebani. Nah, kalau adik-adik ini sudah menuntut harus ada upah dan sebagainya, kalau di Nextin seperti apa? Kalau untuk Nextin sendiri tidak ada sih. Jadi kami sebenarnya meski kami menasbihkan diri sebagai media mainstream, kami selama setahun ini karena kami merintis itu, jadi perspektifnya adalah ini adalah tempat belajar, tempat wadah. Jadi ini adalah batu loncatan fondasi mereka, dan rata-rata tim-tim konten itu adalah mereka yang memang sudah menggariskan bahwa mereka ini akan berkarir di bidang media kreatif seperti itu. Jadi Nextin ini adalah tempat rumah pertama mereka untuk mengasah bakat mereka dasar. Nanti ketika mereka sudah selesai kuliah, mereka ini 50% 60% anak kuliahan di ilmu komunikasi. Jadi kemungkinan besar kalau mereka sudah selesai kuliah dan memang ingin berkarir lebih serius di bidang media, misalnya ingin masuk ke Radar Sulteng atau mungkin di koran-koran lainnya di luar media di luar Palu, itu bisa dapat rekomendasi dari Nextin bahwa mereka sudah ini mengerjakan ini, kayak saya sudah bisa buat konten koran misalnya gitu. Terus kami sudah bisa buat video reportase di lapangan seperti itu, atau kami sudah bisa mengelola sosial media seperti itu. Kalau orang tuanya Cai sendiri, apakah pernah misalnya mempermasalahkan
ini apa namanya bekerjanya biasa sampai malam, tapi ternyata ya menghabiskan waktu gitu kan, tapi ternyata tidak punya penghasilan, tidak ada penghasilan yang bisa dibawa pulang misalnya. Apakah ada pernah bicara begitu? Tidak terlalu dipedulikan kalau itu sih, karena selama kita bisa jaga diri dan terus ditahu orang tua juga berpikir justru ini menjadi wadah yang positif gitu kan, daripada dia nongkrong di tempat yang tidak jelas gitu kan. Malah orang tua bangga dan kan saya pernah bawa pulang koran yang ada namaku, terus saya kesana orang tua jadi kayak ada anakku di situ, jadi kayak bagus juga lah anakku di situ begitu, dan jadi dikasih waktu begitu. Dan karena memang dunia jurnalisme ini kan juga menjadi tempat belajar bagaimana kita bisa bersosialisasi kan? Kalau Ogi kan paham apa level wartawan itu sama dengan siapa saja gitu kan, ketika duduk dengan penjahat pun levelnya sama dengan penjahat, duduk dengan presiden levelnya sama dengan presiden, karena di dunia jurnalistik kalau kita betul-betul paham tidak ada hal yang baru di sana. Misalnya latar belakang pendidikanmu saja itu A misalnya, tapi kau ternyata bisa wawancara di liputan B yang jauh dari latar belakang pendidikan, itu kan orang berpikir kita apa namanya expert di bidang itu gitu. Tapi ini kebanggaan gitu kan. Generasi Z yang seperti disebutkan Oki kemudian bisa menjadi kebanggaan orang tuanya juga, itu dambaan semua orang tua sebetulnya. Cai. Nah, mau minum kopi kita sambil supaya tidak tegang. Ini bicara media juga memang tidak boleh terlalu santai, tidak boleh terlalu tegang, karena ini dunia yang menurut orang generasinya berbeda dengan yang lain. Mau minum kopi, minum teh? Oh, saya teh. Teh saja, oke. Minta tolong untuk narasumber saya, termasuk saya kopi. Masih di sendok ya? Baik, nah buat Anda yang masih menyaksikan live stream kami di halaman podcast Palu, sekali lagi sore hari ini saya bersama teman-teman pengelola Nextin Media, ada Nur Soema Ulfa atau Uki, dan juga ada Cai di sebelah kanan saya. Kita masih lanjut ngobrol ini karena saya tertarik karena Nextin Media ini salah satu media yang concern di generasinya gitu kan. Ya, mungkin di luar sana, di luar Sulawesi Tengah ada, tapi di Palu mungkin baru saya melihat ini. Tadi saingan disebut ada media apa namanya media online, media sosial, media sosial yang dikelola mandiri. Iya. Nah, itu juga berbahaya. Ya, betul sekali. Ya, berbahaya karena payung hukum yang apa namanya tidak ada payung hukumnya. Media sosial itu bisa etikanya mudah terjerat undang-undang ITE. Tetapi kalau namanya media, tentu yang pegangan kita adalah undang-undang pers. Gitu. Oke, paling paham. Nah, memberikan informasi soal apa teman-teman adik-adik yang bekerja di dunia jurnalisme ini itu di bawah lindungan undang-undang itu sudah sejauh mana? Apakah ada pelatihan khusus, ada seminar dan sebagainya? Ya, betul sekali. Nah, sedikit cerita, teman-teman kru Nextin yang bergabung dalam tim konten ini adalah mereka yang pernah mengikuti internship. Jadi ada namanya summer class atau winter class internship. Jadi kita buka pelatihan besarnya itu setiap 6 bulan sekali pada saat libur semester atau libur sekolah atau libur kuliah. Kita gembleng seminggu di sana sesuai minatnya mereka, di kelas menulis kah, atau di kelas event kah, kelas foto atau kelas video. Nah, setelah itu mereka kalau mau bergabung silakan selama 2-3 bulan. Terus selama itu pun juga kami ada namanya kelas kru. Jadi di situ kami selalu brainstorming apapun itu, termasuk soal etika pers dan karena kami bukan media pribadi, kami media mainstream. Jadi mereka ini adalah jurnalis, nanti ketika mendapatkan kartu seperti ini itu sudah punya tanggung jawab seperti itu. Nah, seperti soal originalitas konten, soal foto misalnya, kalau bisa kami tidak mengambil orang punya seperti itu, karena kenapa dari itu karya adalah sendiri, gitu, ya konsekuensi. Jadi ini juga pertanggungjawaban pada saat pelatihan. Kalian diberi ilmu untuk foto begitu, tapi kenapa saat menghasilkan konten itu pakai foto orang lain, itu tidak boleh. Mungkin foto orang lain juga boleh, asalkan misalnya mencatatkan sumber atau seizin yang punya gitu kan. Karena kita tahu masalah copyright ini juga hal yang serius gitu ya, kan. hal yang serius, betul. Karena ada undang-undangnya gitu. Ya. Nah, Cai, yang sudah dihasilkan di Nextin itu apa saja? Jadi
saya kan bagian videografer nih. Terus jadi saya biasa dia editor atau kameramen? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi saya pegang YouTube. Tapi VJ ya. Video tapi jurnalis. bukan berarti cuman YouTube doang. Saya pegang juga Instagram. Kadang buat konten-konten di Instagram itu kayak menulis. Jadi bisa pindah berbagai bidang begitu dan jadi kalau pernah masalah copyright itu sudah biasa kalau saya dapat. Biasa kalau saya upload video di YouTube kena copyright, jadi harus diubah lagi lagunya baru diupload ulang. Gimana cari yang free copyright? Iya, cari yang free Biasanya kan begitu. Karena kami belum punya musisi yang buat Ya. original sound. Kalau free copyright kan masih sah itu. Iya. Asal jangan misalnya kita mengklaim hak Punya kita kita, orang hak kita. lain. Boleh. Kalau youtuber yang terkenal kan rata-rata dia sudah membeli konten orang gitu kan. Iya. Copyright orang dia sudah beli atau minimal dia berbagi copyright. Nah ini yang menarik. Berapa kru di videographer? Untuk sekarang baru dua. Dua kru. Itu sehari berapa konten? 2 minggu sekali. 2 minggu, Dua minggu sekali. sekali. Tapi itu kalau YouTube kayak sudah ada 2 minggu sekali, tapi Instagram tergantung Instagram itu tergantung request request konten. Misalnya kalau kita buat satu koran, terus temanya kemarin soal bahasa gaul, terus kita ada bikin side project yuk. side project. Undang siapa atau memang kita bikin video pendek soal itu. Pernah dapat tawaran teman-teman Citizen ini mengelola video orang lain? Pernah sih dapat tawaran dari ini kandidat wali kota. Cuma kami masih berpikir kan kayak ini boleh tidak kita main politik dan Tapi kalau secara profesional boleh. secara personal sih boleh tapi profesional sih Boleh ya. Kalau secara profesional itu ya sah-sah saja gitu kan selagi dia menghasilkan profit. Ya sama saja kan media ujungnya kan cari profit. Cari Asalkan misalnya porsinya juga kita misalnya kalau ada pihak lain juga ikut mau menawarkan hal yang sama atau mungkin itu bisa jadi advertorial dan sebagainya gitu kan oke lebih paham gitu. Nah, Cai yang saya melihat teman-teman adik-adik ini. Iya. Adik-adik yang di Citizen ini di Nextin ini kan saya melihatnya semangatnya yang sangat besar. Nah, sekarang untuk mencari adik-adik seusia dia yang serius di bidang ini jurnalistik itu susah. Ya, saya sejak mengelola media sendiri 6 tahun yang lalu sampai sekarang saya masih butuh waktu untuk mencari orang-orang. Nah, saya melihat Nextin punya sumber daya itu gitu kan. Nah, apakah teman-teman di Nextin ini termasuk Cai itu apakah keinginannya untuk melanjutkan karirnya di dunia jurnalistik itu ada atau ini hanya batas sebagai terminal saja? Ada. Jadi awalnya kan waktu SMA itu saya belum bagaimana ya? Waktu SMA itu kan saya belum terlalu tahu saya mau masuk di mana ini. Terus ya saya ikut Nextin ini, dulu namanya masih Citizen. Ya saya ikut Nextin ini terus saya kuliah di ilmu komunikasi. Jadi sudah ada dan saya mau kayak bagaimana dan jadi dari Nextin itu saya bisa pilih apa yang saya mau. Jadi dari Nextin duluan ada gambaran ke depan akan jadi sudah apa? ada gambaran ke depan mau jadi apa. Ini menarik. Oke, karena tadi saya sudah cerita bagaimana saya susah mencari generasi berikutnya. Benar. Kaderisasi yang agak sulit. Nah, ini yang saya bangga dari teman-teman di Nextin karena mereka ternyata diam-diam menciptakan itu menjadi mesin pencipta generasi baru dunia jurnalistik. Kemudian tantangan ke depan kita tahu dunia jurnalistik ini kan makin tinggi. Orang kalau dulu di zaman saya dengan Uki masih serius, saya masih di koran yang sama. Orang membaca media kan hanya satu platform saja, kertas. Nah, sekarang tantangannya sudah di satu genggaman ini orang bisa membaca apa saja di situ, mendengar, menonton, membaca dan sebagainya. Nah ini yang ada di Nextin. Apakah teman-teman di Nextin juga akan melebarkan platform? Betul sekali. Jadi dari awal memang waktu dari Citizen itu kami sudah memprediksi bahwa karena kami segmentasinya adalah remaja. Nah, remaja ini kan dia lekat dengan teknologi komunikasi ini ya. Jadi dari awal memang konsepnya kami adalah multi platform. Jadi memang nyawanya kami itu awalnya itu di koran gitu. Tapi ya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa teman-teman teenagers ini punya kebutuhan lain gitu. Mereka ini juga punya medsos, mereka ini suka nonton YouTube seperti itu. Jadi
platformnya kami juga harus multi gitu. Iya. Jadi tidak hanya koran, jadi kami juga punya Instagram, punya Twitter, punya Facebook. Kami juga harus memproduksi audio video gitu di YouTube seperti itu. Jadi kerjaannya banyak gitu. Jadi untungnya kami masih diberi tanggung jawab untuk terbit seminggu sekali di koran nih. Kalau setiap hari ini mampus nih karena karena setiap satu terbitan itu dibagi lagi. Jadi kayak gitu. Jadi ada satu koran seminggu sekali satu tema, terus nanti dibagi ke kita bikin videonya apa gitu. Terus fotonya apa, terus feeds di Instagram itu bentukannya ada lagi beda. Jadi ada banyak gitu. Jadi kami menyebut kru kami tuh harus multitasking. Jadi kayak Cai ini kan memang spesialisasinya di video, tapi dia harus tahu menulis gitu. Setidaknya dia paham konsep foto seperti itu. Ini yang susah seperti ini. Kalau zaman saya dulu kan saya yang editor, bikin berita, editor, termasuk sampai ke montase. sekarang bertambah lagi sudah videografi, editornya, kemudian publishernya. Nah, generasi itu yang sekarang sangat dibutuhkan. Sehingga buat Anda yang mungkin saat ini menyaksikan podcast kami, salah satunya mungkin Anda yang kami maksud. Anda yang mungkin punya bakat di situ, punya bakat menulis, punya bakat videografi, editor, termasuk juga animator. Paling susah, itu paling susah dicari sekarang. Nah, kalau di Nextin ini bisa animasi juga. Kalau animasi belum, masih desain. Masih desain. Yang statis kita, yang Photoshop. Masih Photoshop, belum After Effects dan sebagainya. Kalau After Effects biasa di video toh. Cuman belum kayak bergambar-gambar kayak bentuk manusia itu belum. Belum ya. Karena di era sekarang memang yang kita butuhkan adalah multitasking tadi itu. Karena kita tidak lagi berpatokan satu orang yang expert kemudian dia bisa menguasai satu bidang saja. Dia harus menguasai banyak bidang. Nah, itu teman-teman di Nextin yang bisa diberi apresiasi soal itu. Nah, sambil minum silakan. Makasih. Saya kembali menginformasikan buat Anda bahwa kami saat ini sedang live stream di Cafe Nagaya di Jalan Sisinga, Mangaraja, Palu. Minum kopi di sini sangat nikmat kalau Anda lagi punya waktu luang. Nah, masih ada beberapa menit kami akan berbincang-bincang karena berbincang dengan teman-teman ini waktunya harus panjang, tidak boleh pendek. Karena saya sangat bersemangat mengingat menciptakan generasi baru di dunia jurnalistik. Relate sekali. Itu sangat luar biasa sehingga saya menjadi sangat bersemangat. Karena kalau dilihat teman-teman di Nextin ini punya kemauan yang sangat besar, punya semangat yang sangat besar sehingga kalau tidak mendapat dukungan dari para pihak, tentu ini sangat merugikan. Ini aset gitu. Nah, oke. Soal pendapatan. Kalau sekarang pendapatan dari mana? Pendapatan kita masih cari-cari endorsan kayak gitu, media partner. Masih itu media partner kayak gitu. Karena banyak juga teman-teman ternyata teman-teman remaja ini jago-jago juga buat event seperti itu. Jadi mereka ingin kita jadi media partner, terus kayak satu story berapa, satu feeds berapa, seperti itu. Di Insta ya? Di Instagram. Jadi kalau kita mendengar dari awalnya, Kak Abdi juga sudah menyetujui bahwa mengelola media sekarang itu begitu susah seperti itu. Nah, apalagi original konten. Terus sekarang juga kami punya pekerjaan baru nih, bagaimana mengedukasi teman-teman teenagers ini untuk membedakan media individu dengan media mainstream seperti itu. Bagaimana mereka bisa cerdas bermedia seperti itu. Bagaimana mereka tidak termakan hoax begitu. Nah, ini salah satu. Jadi mereka nih masih bingung mana yang ada teman-teman yang buat media individu yang cuma comot orang punya konten pakai aplikasi retweet saja atau regret. Dia sudah banyak followersnya terus dia dapat endorsement seperti itu. Padahal itu orang punya konten loh. Jadi mereka punya ekspektasi yang sama untuk Nextin. Kenapa sih tidak ada satu hari 5 konten seperti itu? Karena mereka mungkin belum berpikir bahwa konten original itu kan perlu konsep. Dan kita kan mematuhi etika jurnalis seperti itu kan tidak semerta-merta kita buat terus kita upload seperti itu. Kita tidak semudah comot orang punya kasih sumber. Tanggung jawabnya berat juga karena kalau hanya untuk mengejar AdSense misalnya atau endorsement ya mudah saja, tinggal main comot punya orang kemudian kita poles sedikit tambah belakang tambah depan atau mungkin kita poles atas bawahnya sudah menjadi konten kita. Tetapi
ya untuk pengelola konten kreator, ada hal yang mengganjal di situ. Ya. Ketika misalnya bukan karya kita sendiri kita yang punya, tapi kita tidak bisa dibanggakan. ya, tapi kita makan dari Iya. situ. Makan dari situ. Nah, ini juga untuk teman-teman yang menjadi konten kreator di platform YouTube ataupun di Facebook, bahwa original karya itu juga penting sekali. Kenapa? Karena Anda harus bangga dengan karya Anda sendiri. Anda juga harus malu dengan adik-adik kita yang memulai itu dan kemudian menelurkannya kepada kita semua. Nah, sebagai penutup, Uki, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana? Ya, ada sih. Terus dukung. Ya, harus didukung, harus. Terus dukung Nextin. Jadi caranya bisa memfollow akun kami, atau kalau memang tidak dapat korannya, kami juga sekarang ada kita bagi paper, kita upload, itu gratis. Silakan dibaca, silakan diapresiasi karena kami bekerja untuk kalian, seperti itu. Luar biasa. Cai gimana, Cai? Silakan. Teman-teman di sana. Oh, iya. Oke, bagi para teenagers yang di rumah ya, cerdas bermedia buat kamu, jangan lupa follow Nextin itu saja. Luar biasa. Cerdas bermedia ini penting. Karena kalau Anda tidak cerdas bermedia, tempat Anda adalah penjara. Benar. Karena banyak orang masuk penjara hanya karena jempolnya. Kenapa? Karena dia tidak cerdas, ya kan? Jempol Oke, harimau. ini sangat luar biasa. Kita akan bersua lagi di suatu saat bersama teman-teman di Nextin. Dan jangan lupa tetap undang saya sebagai coach nanti. Wah, pasti, Oh, iya. pasti. Cuma karena COVID nih, Coach. Ya, Jadi, siap. Karena saya sangat senang berada di tengah-tengah anak muda. Saya sampai sekarang masih bekerja di tengah-tengah anak muda, kan seperti Uki. Saya tua sendiri di situ. Tapi masih kelihatan muda ya. Thank you. Baik, terima kasih Uki, Nursoy Maulfa dan juga Cai. Teman-teman Nextin Media, sukses selalu. Dan untuk teman-teman yang masih menyaksikan live stream kita di halaman Facebook Podcast Palu, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda dan juga tetap memfollow sosial media teman-teman di Nextin, sosial media kami di Podcast Palu, dan juga tetap menjaga karya Anda lebih original. Seperti apa? Anda tetap berkarya. Saya Abdi Mari dan juga kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Ciraro. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam Corona. Oke.